Sistem moneter. Pada bab ini, kita akan mulai mempelajari peranan uang dalam perekonomian. Kita akan membahas apakah sebenarnya yang dimaksud dengan uang, berbagai macam bentuk uang, bagaimana sistem perbankan membantu menciptakan uang, dan bagaimana pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Agar sesuai dengan fokus jangka panjang pada 3 bab sebelumnya, pada bab berikut ini kita akan mempelajari akibat jangka panjang yang timbul karena perubahan-perubahan jumlah uang serta akibat jangka pendek dari perusahaan-perusahaan moneter yang merupakan topik yang lebih kompleks. Nah, yang pertama kita harus tahu pengertian uang dulu. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin untuk membeli barang atau jasa dari orang-orang lain. Menurut definisi para ekonom, uang hanya mencakup jenis-jenis kekayaan yang dapat diterima secara umum oleh penjual sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Nah, kita lanjut ke fungsi uang. Dalam perekonomian, uang memiliki 3 fungsi yang membedakan uang dari aset-aset perekonomian lainnya. Ketiga fungsi tersebut yaitu yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange, yaitu suatu yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Ketiga, melakukan pembelian barang dan jasa. Nah, yang kedua itu ada sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu ukuran untuk menetapkan harga-harga serta mencatat tagihan dan utang. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu sebagai penyimpan nilai atau store of value, yaitu alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan. Nah, next itu ada jenis-jenis uang. Ketika berbentuk komoditas yang mengandung nilai intrinsik, uang disebut uang komoditas. Istilah nilai intrinsik artinya suatu barang tetap memiliki nilai meskipun barang tersebut tidak dipergunakan sebagai uang. Salah satu contoh uang komoditas adalah emas. Sedangkan uang tanpa nilai intrinsik disebut uang flat. Suatu flat hanyalah merupakan bentuk perintah atau keputusan untuk membayar dan berlaku sebagai mata uang apabila ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, bandingkan lembaran uang kertas yang dicetak pemerintah dengan lembaran uang kertas dari mainan monopoli. Dari kedua uang tersebut, manakah yang bisa digunakan? Jawabannya adalah lembaran uang kertas yang dicetak pemerintah, karena uang itulah yang telah mereka tetapkan sebagai uang yang berlaku di pasaran. Uang dalam perekonomian AS atau Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita lihat, jumlah uang yang berputar dalam perekonomian disebut persediaan uang, memiliki pengaruh kuat atas banyak variabel ekonomi. Aset paling nyata ketika kita mengatur berapa banyak uang dalam sistem perekonomian Amerika Serikat adalah uang tunai, baik uang kertas maupun uang logam yang ada di tangan masyarakat. Selain itu, ada juga rekening giro, yaitu saldo di bank yang dapat diakses sesuai permintaan hanya dengan menulis selembar cek. Lanjut, ada sistem Federal Reserve. Apabila suatu perekonomian mengandalkan dirinya pada sistem uang flat seperti di Amerika Serikat, haruslah ada badan keuangan yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem tersebut. Di Amerika Serikat, badan keuangan tersebut adalah Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat yang sering disingkat dengan Fed. Institusi tersebut dirancang untuk mengawasi sistem perbankan dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian mereka. Organisasi Fed.
Fed didirikan pada tahun 1914 setelah serangkaian kegagalan bank pada tahun 1907. Saat ini Fed dijalankan oleh Dewan Gubernur dengan anggota sebanyak 7 orang yang diangkat oleh Presiden melalui persetujuan Senat. Di antara ketujuh gubernur tersebut, jabatan terpenting adalah Ketua Dewan yang memiliki wewenang untuk mengatur para staf Fed, memimpin rapat dewan, dan memberikan kesaksian secara rutin mengenai kebijakan Fed di depan komite-komite Kongres. Presiden mengangkat ketua dewan untuk masa jabatan 4 tahun. Fed memiliki 2 tugas yang saling berkaitan. Tugas pertama adalah mengatur bank-bank dan menjaga kesehatan sistem perbankan. Tugas Fed yang kedua dan yang lebih penting adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, disebut sebagai jumlah uang yang beredar. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan yang terfokus pada jumlah uang yang beredar disebut sebagai kebijakan moneter. Nah, lanjut ada bank dan jumlah uang yang beredar. Sejauh ini kita telah mengenal konsep uang dan mendiskusikan bagaimana Fed mengendalikan jumlah uang yang beredar. Namun hal tersebut belumlah lengkap. Bagian ini akan membahas bagaimana bank-bank mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan bagaimana mereka mempersulit tugas Fed dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Penciptaan uang dengan sistem perbankan bercadangan sebagian. Sebagai contoh, First National Bank atau FNB menggunakan sebagian uang yang ada untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Tentu saja FNB harus menyimpan sebagiannya lagi sebagai cadangan sehingga uang tunai tetap tersedia apabila para pemilik simpanan ingin melakukan penarikan. Namun, apabila aliran simpanan baru lebih kurang sama dengan aliran penarikan, FNB perlu menyimpan hanya sebagian dari simpanan sebagai cadangan. Jadi, FNB menjalankan sebuah sistem yang disebut sebagai perbankan bercadangan sebagian. Sebagian dari keseluruhan simpanan di bank berupa cadangan disebut dengan rasio cadangan. Fed juga menetapkan jumlah cadangan minimum yang boleh disimpan di bank, disebut dengan syarat cadangan minimum. Namun, bank juga boleh menyimpan cadangan melebihi jumlah minimum yang ditetapkan, yang disebut dengan kelebihan cadangan. Jadi, ketika bank hanya memegang sebagian dari simpanan sebagai cadangan, bank menciptakan uang. Penggandaan uang. Setiap kali uang disimpan dan bank memberi pinjaman, uang sedang diciptakan. Jumlah uang yang diciptakan oleh sistem perbankan dari setiap cadangan $1 disebut penggandaan uang. Apa yang menentukan besarnya faktor penggandaan uang? Ternyata jawabannya sederhana. Nilai penggandaan uang merupakan kebalikan dari rasio cadangan. Rumus ini memperlihatkan bahwa jumlah uang yang diciptakan oleh bank bergantung pada rasio cadangan. Jadi, semakin besar rasio cadangan, maka semakin berkurang dana yang diberikan oleh bank sebagai pinjaman dan semakin kecil pula besar faktor pengganda uangnya. Berbagai perangkat yang dimiliki Fed dalam mengendalikan moneter. Fed memiliki 3 perangkat dalam melakukan kebijakan moneter, yaitu operasi pasar terbuka, syarat cadangan minimum, dan tingkat diskonto. Oke, yang pertama kita bahas operasi pasar terbuka, yaitu melakukan pembelian atau penjualan surat obligasi pemerintah. Uang yang dibayarkan Fed untuk membeli surat obligasi akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan ketika Fed menjual surat obligasi pemerintah, maka uang yang beredar akan berkurang. Next, itu ada syarat cadangan minimum, yaitu peraturan mengenai jumlah cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank untuk melindungi simpanan publik.
Dan yang ketiga itu ada tingkat diskonto, yaitu suku bunga atas pinjaman yang diberikan Fitch kepada bank-bank. Fitch menggunakan pinjaman diskonto tidak hanya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi juga untuk membantu badan-badan keuangan yang sedang berada dalam masalah. Masalah-masalah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Masalah pertama adalah bahwa Fitch tidak mengendalikan jumlah uang yang dipegang oleh rumah tangga dalam bentuk simpanan-simpanan di bank. Semakin banyak uang yang dipegang oleh rumah tangga dan simpanan di bank, maka semakin banyak cadangan yang dimiliki oleh bank dan semakin banyak pula uang yang diciptakan oleh sistem perbankan. Begitu juga sebaliknya. Masalah kedua adalah bahwa Fitch tidak mengendalikan besarnya pinjaman yang disalurkan oleh bank-bank. Nah, sekian dulu materi saya mengenai sistem moneter tentang mata kuliah saya. Salah satu bagian dari mata kuliah saya itu pengantar ekonomi makro. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Dan seperti biasa, teman-teman jangan lupa like, komen, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.